Selamat pagi, selamat siang anak-anakku sekalian. Kita akan membahas daripada perwilayahan dan pembobotan daripada suatu wilayah. Nah, kita mulai dulu yang perwilayahan, di mana perwilayahan ini disebut juga dengan regionalisasi. Regionalisasi itu adalah upaya untuk membagi bagian daripada permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Jadi upaya ini diperlukan untuk menyediakan informasi tentang lokasi di permukaan bumi secara sederhana, efisien, dan ekonomis. Nah, di sini Bu Eva memberikan contoh, misalnya peta pembagian fauna di dunia, di mana fauna di dunia ini masing-masing wilayah tidak sama. Di mana wilayah Indonesia dengan iklim tropisnya, maka banyak sekali terdapat aneka ragam fauna seperti gajah, harimau, elang, maupun badak bercula satu. Tetapi berbeda dengan suatu wilayah yang beriklim es, maka faunanya di samping daripada lebih sedikit juga hanya binatang-binatang tertentu yang bisa hidup. Contohnya adalah beruang kutub. Nah, ini yang dimaksud menyediakan informasi lokasi di permukaan bumi. Jadi kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lain selain daripada fauna ini. Adanya manfaat-manfaat ini maka mendorong berbagai upaya untuk melakukan perwilayahan. Jadi perwilayahan ini dapat dilakukan berulang kali tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, sebagai contoh misalnya untuk mengetahui daripada tingkat kemiskinan suatu perwilayahan, maka akan melakukan pengelompokan daerah tersebut berdasarkan tingkat kemiskinan dan ekonomi. Sedangkan untuk melaksanakan daripada perwilayahan ini, kita menerapkan daripada 3 metode yang digunakan, di mana di sini ada generalisasi wilayah, ada delimitasi wilayah, dan ada klasifikasi wilayah. Nah, sekarang yang pertama dulu adalah generalisasi wilayah atau penyamarataan wilayah, merupakan upaya untuk membagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi menjadi beberapa bagian, di mana tujuannya untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu. Contoh parameter yang digunakan itu adalah kondisi fisik lingkungan, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya. Ini masuk kategori generalisasi wilayah. Sedangkan yang kedua yaitu delimitasi wilayah, adalah cara penelitian batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Jadi pengukuran daripada suatu wilayah itu yang digunakan adalah memakai pulau terluar. Nah, kita ambil contoh misalnya untuk Indonesia, di mana pada pulau batas terluar Indonesia ini ada Pulau Berhala, di mana Pulau Berhala ini terletak di perairan timur Sumatera. Lalu yang kedua adalah Pulau Rondo yang terletak di ujung barat laut Provinsi Aceh Darussalam. Lalu Pulau Nipah, di mana pulau ini berbatasan dengan Singapura yang masuk wilayah Batam. Dan pulau yang keempat adalah Pulau Sekatung, di mana ini adalah pulau terluar bagian utara daripada Provinsi Kepulauan Riau. Dan Pulau Bras, di mana pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Pasifik, berbatasan dengan Pulau Palau, masuk daripada Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Jadi itu tadi untuk melaksanakan perwilayahan itu ada 3 metode yang digunakan, generalisasi, delimitasi, dan yang ketiga adalah klasifikasi wilayah, di mana klasifikasi wilayah ini merupakan upaya pengelompokan wilayah secara sistematis. Contoh daripada klasifikasi wilayah ini yang contohnya adalah seperti perbedaan jenis dalam klasifikasi wilayah atas dasar persebaran tata guna lahan. Lalu contoh yang berikutnya perbedaan tingkat dalam klasifikasi wilayah
berdasarkan kepadatan penduduk. Nah, ini contoh daripada klasifikasi wilayah. Nah, klasifikasi wilayah dapat didasarkan juga pada topik, di mana pada topik ini maka wilayah dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah single topic region. Namanya aja single, maka wilayah bertopik tunggal. Jadi wilayah ini didasarkan hanya pada satu unsur saja, misalnya apa, curah hujan atau pendapatan. Sedangkan pada yang kedua adalah combined topic, yaitu wilayah bertopik. Jadi gabungan wilayah yang didasarkan atas beberapa unsur yang masih satu topik. Contohnya seperti curah hujan, temperatur, kelembapan udara, itu menjadi iklim. Yang ketiga adalah multiple topic atau wilayah bertopik banyak, yaitu yang perwilayahan yang didasarkan pada topik yang berbeda tetapi masih berhubungan satu dengan yang lain. Nah, contohnya adalah daerah pertanian, di situ membutuhkan iklim, membutuhkan keadaan tanah, geomorfologi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang keempat adalah total region, yaitu wilayah total, yakni wilayah yang didasarkan pada semua unsur dalam suatu wilayah. Nah, semua unsur dalam satu wilayah. Jadi contohnya adalah wilayah administrasi desa. Lalu yang kelima adalah kompleks, yakni perwilayahan didasarkan pada aktivitas manusia yang paling menonjol. Jadi contohnya adalah wilayah miskin, misalnya wilayah bencana. Nah, itu masuk daripada kompleks. Nah, berikutnya adalah proses perwilayahan yang dilakukan berdasarkan homogenitas. Itu dapat berdasarkan kriteria fisik, bisa juga sosial budaya. Nah, berdasarkan keseragaman kita menentukan perwilayahan wilayah formal. Jika keseragaman dilihat berdasarkan lebih dari satu kriteria atau variabel, maka batas-batas wilayah formal dapat diperoleh dengan menggunakan metode nilai bobot indeks. Beva ulangi, jadi berdasarkan keseragaman kita akan menentukan perwilayahan wilayah formal, di mana jika keseragaman dilihat berdasarkan lebih dari satu kriteria atau variabel, batas-batas wilayah formal, maka dapat diperoleh dengan menggunakan metode nilai bobot indeks. Proses perwilayahan dapat dilakukan berdasarkan homogenitas atau keseragaman. Nah, di mana pada homogenitas ini dapat dilihat baik itu dari kriteria fisik ataupun kriteria sosial budaya. Nah, berdasarkan keseragaman kita bisa menentukan perwilayahan wilayah formal. Ya, Beva ulangi, berdasarkan keseragaman kita menentukan perwilayahan wilayah formal. Nah, jika keseragaman dilihat berdasarkan lebih dari satu kriteria atau variabel, batas-batas wilayah formal dapat diperoleh dengan menggunakan metode nilai bobot indeks. Nah, sekarang Beva beri contoh. Di sini ada data angka pengangguran dan pendapatan per kapita wilayah Kabupaten Blitar. Beva bagi menjadi 9 wilayah dari A sampai I, di mana angka penganggurannya per masing-masing wilayah di sini A 2% dengan pendapatan per kapita 1 juta, B 2% 1 juta, F pengangguran 3% 850, I pengangguran 4% dengan pendapatan 950. Maka dari tabel ini, jika perwilayahan dilakukan dengan tanpa pemberian bobot, maka kalian bisa melihat pada kotak ini. Jadi A 2% 1 juta, B 2% 1 juta, I 4% 950 ribu pendapatannya. Nah, data angka pengangguran dan pendapatan per kapita ini akan digunakan untuk membuat perwilayahan dengan metode nilai bobot indeks.
Nah, untuk bobot daripada setiap persen pengangguran, ini Bu Eva buat sama semua, yaitu berapa? 2. Sedangkan bobot untuk pendapatan per kapita, pendapatan yang kurang dari 1 juta, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 wilayah, itu bobotnya 1. Sedangkan wilayah dengan pendapatan di atas 1 juta, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, di sini adalah bobotnya 2. Ya, jadi yang di atas 1 juta bobotnya 2. Nah, setelah diberi bobot, maka contohnya A. Tadi yang angka penganggurannya berapa? 2. Bobotnya 2 kan? Nah, begitu juga ini nanti. Jadi yang di depan ini adalah angka penganggurannya dikalikan dengan bobotnya ini. Ditambah dengan, nah, pada pendapatan per kapitanya itu baik entah itu 1 juta atau 750 atau 950, semuanya dibuat angka 1. Nah, baru bobotnya yang di atas 1 juta dikalikan 2. Yang kurang dari 1 juta tadi bobotnya adalah 1. Nih, jadi dikalikan 1. Sehingga setelah ditambahkan OA itu 6, B 6, E 6, F 7, I 9. Di total semuanya itu adalah 55. Maka nilai rata-rata bobot wilayah Blitar adalah 55 dibagi 9 sama dengan 6,1. Nah, dari ini nanti dibuat dengan standar deviasi berapa? 0,5. Jadi kalau ada standar deviasi 0,5 ini nanti, maka berarti wilayah tadi akan dibagi menjadi 3. Yang di atasnya ini, yang di tengah, dan yang di bawahnya. Nah, maka ini dibuatlah 3 wilayah homogen yang berbeda, yaitu apa? Wilayah X. Wilayah X itu nanti nilai bobot indeksnya kurang dari 5,6. 5,6 itu dari mana, Bu? Nah, 6,1 dikurangi dengan 0,5, maka di sini 5,6. Nah, sekarang kelompok yang kedua yang Beva namakan wilayah Y nanti dengan nilai bobot berapa? Dengan nilai bobot indeks di atas 6,6, yaitu 6,1 ditambah dengan 0,5, 6,6. Sehingga pada nilai Z ini bobot indeksnya antara, nah, yang terendah tadi 5,6 sampai dengan yang tertinggi 6,6. Sehingga dari tabel ini Bapak buatkan ke petanya di sini. Maka wilayah A bobotnya berapa? 6. Wilayah D bobotnya berapa di sini? 3. Wilayah I bobotnya berapa? 9. Sehingga dari bobot ini tadi, maka wilayah X, karena ini tadi dibagi menjadi 3 kan ya, wilayah X yang bobotnya adalah kurang dari 5,6. Sehingga yang kurang dari 5,6 ini wilayah mana? Nah, di sini yang kurang dari 5,6 ini kan ada 2 wilayah, yaitu wilayah D bobotnya 3 dan wilayah G bobotnya 5. Nah, jadi 2 wilayah ini masuk kategori wilayah X. Nah, sedangkan untuk wilayah Y di mana indeks nilai bobotnya berapa? 6,6. Berarti yang di atas 6,6 ini, yang di atas 6,6 ini mana saja? Nah, di sini ada F, ada I, ada H. Sekarang Beva kasih arsir. Nah, sehingga ini 3 ini adalah wilayah Y, wilayah homogen secara ekonomi, yaitu FHI dengan nilai bobot indeksnya dengan nilai bobot indeks di atas 6,6. Nah, sekarang yang berikutnya adalah wilayah apa? Wilayah Z. Di mana wilayah Z itu bobot indeksnya antara berapa? 5,6 sampai dengan 6,6. Nah, wilayah mana aja yang di antara 5,5 sampai 6,6? Ternyata di sini ada A, B,
C, dan E. Nah, ini adalah wilayah Z. Nah, sehingga di sini ada 3 wilayah homogen secara ekonomi, yaitu ada dari 9 itu dibagi menjadi 3 wilayah homogen tadi, yaitu wilayah X, wilayah Z, wilayah Z. Nah, kelompoknya ini semua yang sudah diberi warna oleh Bu Eva. Untuk hari ini, materi perwilayahan, lalu pembobotan daripada suatu wilayah, dan teori lokasi, ini Bu Eva cukupkan sekian. Semoga anak-anakku paham. Silakan kalian bertanya sepuasnya jika memang masih ada yang belum paham. Dan Bu Eva akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin.